Oke. Ya, salam kenal Bu Helena. Salam kenal Kali Ibu ini Salam kenal kita Teti. Ibu ketemu Teti. via Zoom meeting, Ibu. Ya, Iya, Ibu. Baik, ya. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih ke Bu Helena. Terima kasih sudah berkenan hadir melalui Zoom meeting gitu ya, karena mungkin ini adalah jadi salah satu persyaratan administratif yang harus dilalui oleh Masyaroh sebelum nanti mengikuti ujian PKL magang gitu. Dan terima kasih juga Iya. Bu Helena hingga saat ini sudah berkenan membimbing dan mendampingi mahasiswa kami, Masyaroh, dalam kegiatan PKL magang. ya, Iya, terima terima Eh, kasih kasih Bu. kembali Ibu. Ya, mungkin kita langsung mulai saja, Maisyaroh, gitu ya, karena sudah mendekati eh, jam istirahat makan siang nih. Mungkin Bu Helena juga ada aktivitas lain. Izin memulai langsung ya, Bu Helena. Ya, boleh Iya, Ibu, boleh Baik. Ibu, silakan. silakan. Ya, baik mungkin ini akan secara umum saya membagi pertemuan ini dalam dua sesi gitu ya. Jadi yang di sesi pertama mungkin Maisyaroh bisa menjelaskan terlebih dahulu gitu ya tentang aktivitas magangnya. Maisyaroh ditempatkan magang atau diterima magang di perusahaan apa, kemudian atau di divisi apa, bidang apa gitu ya. Yang Ya, uraian pekerjaannya terdiri dari apa saja dan bagaimana prosesnya Maisyarah bisa mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Nah, kira-kira dalam menjalani itu ada tidak kendala yang dihadapi gitu ya. Hasil-hasil apa saja yang sudah dicapai selama PKL magang. Mungkin itu nanti akan dijelaskan Maisyarah di sesi pertama. Kemudian lanjutnya di sesi kedua mungkin saya beralih ke Ibu Helena. Jadi mungkin saya akan mengkonfirmasikan sedikit tentang bagaimana performa kerja Maisaroh di sana sudah tuntas atau belum pekerjaannya. Saya cross check gitu ya Bu Helena. iya, Kalau Helena iya Bu. Maisaroh bilangnya misalkan, oh saya udah ngerjain ini. Dan saya cross check ke Bu Helena, bener nggak Bu Maisaroh udah ngerjain itu gitu ya. Udah tuntas belum? Kemudian eh, Iya Bu. bagaimana performa kerjanya, ada tidak masukan atau arahan yang akan Ibu sampaikan untuk Maisyarah atau saya selaku dosen pembimbing yang mungkin nanti akan kami tindak lanjuti sebagai masukan untuk prodi bisnis digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bu, baik Bu. Nah, mungkin itu Bu sedikit Iya, buka baik Bu. dari saya sekaligus arahan dalam sesi pertemuan hari ini. Baik, di sesi pertama silakan Maisyarah. Iya, Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih udah sendiri untuk hadir dalam sesi mentoring ini. Eh, untuk apa namanya magang ini seperti yang saya infokan sebelumnya kemarin waktu kita apa namanya bimbingan ya Bu. Jadi tempat kerja ini adalah memang tempat kerja saya dan saya udah hampir setahun di sini dan saya jadikan sebagai konversi untuk magang gitu. Eh, tempat ini Label Box ini adalah perusahaan percetakan packaging basicnya khususnya di bidang F&B. Nah, posisi saya saat ini saya itu adalah divisi sales. Nah, di sales ini saya tentunya punya capaian target yang harus dicapai per bulannya. Jadi memang fokusnya itu lebih ke penjualan. Tapi selain untuk penjualan, saya juga bertanggung jawab untuk memberikan sesi konsultasi dengan klien karena yang namanya penjualan dan juga apa ya, maksudnya yang namanya klien, kalau misalkan mereka pengen buat kemasan makanan gitu, pasti kan belum tentu semua klien tuh tahu apa yang pengen mereka buat atau tahu spek seperti apa yang cocok buat produk mereka. Nah, itu tugas saya di sini untuk memberikan konsultasi, memberikan rekomendasi ataupun saran mengenai packaging yang pas untuk produk atau brand image mereka seperti itu. Nah, untuk job desk sendiri eh, dimulai dari ketika leads masuk. Nah, leads masuk itu eh, kita ambil dari WhatsApp. Nah, WhatsApp ini itu diambil dari iklan. Jadi kita ngiklan nge-ads gitu, Bu. Nah, dari WhatsApp itu kemudian saya akan menghandle ada dua golongan. Bisa yang langsung closing di WhatsApp, tapi bisa juga yang harus ketemu atau konsul langsung ke tempat. Nah, biasanya yang konsul langsung itu mereka visit ke kantor kami. Nah, yang visit itu nantinya akan saya handle. Jadi kita ketemu langsung gitu Bu sama customer. Jadi memang face to face dengan customer untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, setelah sesi konsultasi itu, pastinya kan sudah mulai terlihat nih kebutuhan customernya seperti apa, kemauannya seperti apa. Nah, dari situ baru kita akan lanjut ke sisi penawaran harga.
Nah, jadi untuk penawaran harga itu nanti bakal ada yang ngitung lagi dari tim pricing aku. Fungsinya aku di sini adalah untuk apa namanya memberikan hasil perhitungan harga yang udah dikasih tahu sama tim pricing ke klien. Jadi kita memberikan penawaran harga ke klien. Nah, apabila klien setuju, disitulah proses transaksi mulai berlangsung. Artinya saya mulai dapat new customer gitu, Bu. Nah, kalau misalkan mereka udah setuju dengan harganya, baru saya akan membuatin yang namanya quotation. Nah, quotation itu dibuat menggunakan software Jurnal Mekari. Jadi kita pakai Jurnal Mekari di sini untuk ngebuatin quotation. Nah, isinya itu ada kayak nama perusahaan mereka, nama brand mereka, nomor telepon, alamat, dan juga spek box yang mereka order, terus juga beserta dengan ongkirnya. Nah, setelah saya kirimkan itu quotationnya, baru nanti mereka akan membayarkan nominal DP atau down payment karena memang prosesnya sebelum kita mulai produksi yaitu harus DP dulu supaya ada kejelasan gitu. Nah, setelah mereka DP, baru deh prosesnya saya akan handle lagi untuk membuatin grup. Nah, grup ini nantinya yang akan menjadi tempat untuk si customer saya ini untuk apa ya lebih lanjut diskusi mengenai desainnya. Nah, nanti saya buatin grup antara customer, saya, tim desain, dan juga atasan saya langsung. Nah, di grup itu nanti akan dilanjut mengenai proses desain. Jadi memang untuk desain bukan saya sendiri yang menghandle, nanti ada lagi tim desain yang menghandle. Jadi fokus utama saya itu sampai mereka closing dan saya buatin grupnya sampai situ, Bu. Nah, tapi setelah itu saya nggak langsung lepas tangan juga. Saya masih tetap kontrol, saya mastiin apa yang udah saya diskusiin sama customer itu saya sampaikan dengan jelas ke tim desain, saya brief eh, apa namanya permintaan atau request klien itu ke tim desain supaya benar-benar nggak ada miskomunikasi gitu karena kan dari awal memang saya yang komunikasi dengan customer sedangkan tim desain tahu apa-apa. Nah, jadi sebelum saya benar-benar nyerahin sama tim desain itu untuk proses lebih lanjut, saya benar-benar ngasih detail speknya seperti apa yang request klien ini seperti apa supaya benar-benar jelas. Nah, dari situ sebenarnya tugas saya sudah clear. Eh, Dilanjut lagi dengan saya membuat laporan atau laporan harian. Nah, laporan harian ini diambil dari list data customer yang masuk di per hari itu. Jadi, semisal per hari itu list customer itu ada sekitar 50 sampai 80 50 sampai 80 leads gitu. Nah, itu saya akan catat satu per satu, saya masukin ke Excel, ada formatnya gitu di Excel untuk saya laporan per hari. Kayak saya apa namanya golongkan mana yang potensial, mana yang nggak potensial. Karena nanti untuk yang potensial akan saya lakukan follow up lebih lanjut supaya mereka mungkin di masa depan akan closing lagi dengan saya gitu. Sejauh itu untuk job desk-nya seperti itu sih Bu. Jadi memang lebih memfokuskan untuk target penjualan saya supaya tercapai karena target saya memang ada dua per bulannya, yaitu ada targetnya customer dan juga target omset gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke penjualannya. Nah, kalau untuk kendala yang dihadapin, mungkin secara umum kayak sales-sales pada umumnya gitu ya Bu. Jadi apa ya lebih ke mau nggak mau mau apa mau nggak mau nih bulan ini harus target gitu. Jadi kalau misalkan nggak target tuh kadang memang suka pusing sendiri gitu gimana caranya supaya nih harus sampai target nih nggak boleh apa namanya nggak sampai gitu. Paling itu sih kendalanya. Terus mungkin kendalanya tuh basicnya sebenarnya waktu itu saya nggak punya pengalaman untuk berhadapan langsung dengan customer gitu, dengan klien gitu. Nah, awal-awal tuh saya sempat kayak grogi kalau misalkan ada customer yang mau visit ke kantor. Saya suka kayak mengalihkan mereka untuk dikirimin sampel aja supaya nggak visit ke kantor gitu, supaya saya nggak ketemu. Tapi karena pekerjaan ya itu pekerjaan, jadi mau nggak mau ya saya harus memang menghandle si customer ini supaya ya nyari closingan gitu, supaya mereka closing. Itu sih paling kendala utamanya ya berhadapan sama customer secara langsung dan juga terkait target penjualan gitu. Sejauh ini mungkin itu dari saya sih, Bu.
Baik, terima kasih Mas Syarah atas penjelasannya yang cukup detail gitu ya, karena memang kamu sudah setahun di sana dan itu tempat bekerja kamu. Jadi karena udah tempat bekerja gitu ya, jadi udah paham betul detail pekerjaannya. Jadi bisa tadi terlihat bahwa kamu sangat menguasai bidang kerjamu dengan baik gitu ya. Kalaupun ada tantangan-tantangan yang ada karena di bidang sales gitu ya, misalkan tadi gitu ya, pusing tentang target dan segala macam, itu saya rasa eh, marketing atau sales yang baru atau lama juga biasanya akan dihadapi masalah yang sama gitu ya. Iya Jadi betul. eh, saya rasa itu bukan jadi kendala berarti, tapi mungkin itu justru jadi tantangan tersendiri dan jadi hal yang menarik bagi dunia sales gitu ya. Jadi kalau sudah lama menggeluti dunia sales, rasanya kalau tantangan terkait target cukup disenyumin aja gitu ya karena udah tiap bulan begitu Iya gitu ya. betul. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Syaro dan mungkin saya lanjut ke sesi berikutnya, sesi untuk konfirmasi ke Bu Helena selaku mentor di perusahaan. Bagaimana Bu Helena penilaian Ibu mewakili dari mentor terhadap kinerja atau performa kerja dari Mbak Syaro sejauh ini, Bu? Oke Ibu, izin menjawab. Sampai sejauh ini sebenarnya Misyaro itu cukup perform ya Bu ya di pekerjaan ini. Eh Misyaro kebetulan pribadi yang cukup cepat belajar dan beradaptasi dengan lingkungan kantor maupun pekerjaannya. Cuman memang mungkin kalau dari kendala itu betul ya Bu ya, dengan target bulanannya itu mungkin Mesyaro ini masih cukup terkendala karena sampai sejauh ini 60 customer baru per bulan itu Mesyaro tuh baru pernah achieve tuh sekitar 3 sampai 4 kali gitu Bu. Jadi sampai sejauh ini belum apa ya, selama 1 tahun mau kerja ini baru 3 sampai 4 kali achieve gitu. Karena kan perusahaan mengharapkan Mesyaro ini achieve-nya itu setiap bulan Mm-mm. ya Bu ya. Jadi maintenance Nah, existing terus customer-nya ya mungkin dari yang terkendala. Karena kan iya biasanya betul harusnya Ibu. kalau udah Iya. punya Terus customer yang jadi pegangan, tinggal di iya. maintain aja supaya yang dari existing tercapai setiap bulannya. Iya Ya betul kan, Ibu new seperti customer itu buat kurang lebih. nambah naikin volume target kamu, tapi harusnya volume bisa kejaga di existing gitu. Iya betul betul Ibu seperti itu. Terus mungkin lebih rajin lagi untuk ketemu customer secara langsung karena eh, kalau diperhatikan ya customer itu lebih senang kalau bertemu langsung karena mungkin akan membangun rasa kepercayaan ya Bu ya. Jadi Trust, ya betul. customer tuh akan lebih lebih apa ya, lebih lega kalau ketemu langsung ya. Nah, Mesyaro ini mungkin kadang karena sibuk di kantor jadi kalau ada customer visit itu cukup terkendala karena mungkin karena nerima tamu, nerima customer jadinya pekerjaan lain tuh ada yang tertunda atau terkendala seperti itu. Cuman eh, itu salah satu faktor utama untuk Mesyaro bisa achieve target dengan bertemu customer langsung gitu. Jadi diminta untuk lebih berani dan meluangkan waktunya seperti itu, Bu. Ya, Terus untuk ini paling ya lebih bisa memanage waktu juga mungkin karena antara pekerjaan dan kuliah ini cukup padat dua-duanya ya, Bu ya. Jadi mm-mm. Mesyaro ini kadang suka bingung ya Mei ya Kendala time untuk management ya. mengatur waktunya gitu. Iya betul mengatur waktunya. Jadi kadang kalau datang pagi adalah telat-telat sedikit gitu. Tapi ya eh, karena pekerjaannya selesai jadi nggak masalah sih. Cuman mungkin kalau datang tepat waktu itu akan lebih baik Iya. ya Bu. Seperti itu. Kalau dari kerjaannya sendiri sebenarnya kendalanya hanya di achieve target itu, Bu. Selebihnya dari segi komunikasi, gesit, Mei pun gesit, Meisyaro gesit, terus komunikasi lancar. Sampai sejauh ini sih itu aja sih, Bu, paling dari saya. Oke, oke. Terima Hmm. kasih Bu Helena atas Iya, terima kasih bimbingannya ke kembali, Bu. Maisyarah. Ada hal-hal memang yang masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi oleh Maisyarah terkait dengan kemampuan untuk komunikasi pemasaran gitu ya.
Mungkin hal-hal yang seperti itu bisa dipelajari dari senior-senior di sana yang sudah ada, bagaimana customer handlingnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga mesti agak-agak lip service juga ya ke customer Iya, betul, untuk betul, Bu. bisa apa memberikan apa ya apa rasa percaya dan relasinya Betul, menjadi lebih kuat secara emosional gitu sehingga dia nggak berpindah ke lain hati gitu tetap balik lagi betul. untuk order di kamu itu kan Iya, mesti betul, Bu. apa ya mesti dibikin nyaman gitu customernya untuk sering disapa gitu supaya tetap kalau mau order Betul. ingatnya ke Maisaro. Kebetulan saya sebelum jadi dosen, saya juga marketing di bank gitu. Jadi ya Oh iya kurang gitu, Bu. lebih sama seperti itu gitu ya. Oh iya. Mesti jagain yang existing walaupun nggak berhenti untuk dapetin yang baru gitu ya, yang new customer Iya. gitu. Jadi ya kalau sudah ketemu yang volume ordernya besar, maka harus dijaga baik-baik gitu Iya, ya. betul, Karena Bu. itu cukup membantu pencapaian target di bulan-bulan berikutnya supaya Iya. lebih ringkes, efisien kerjanya gitu. Jadi memang agak susah dapetinnya, tapi cukup efektif di kamu untuk bisa ya mungkin itu saja ya pasti di sana Iya. senior-seniornya bisa kamu lihat gitu, kamu pelajari sistem kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan selama kamu bekerja 1 tahun kamu bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa, bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, bisa juga mengembangkan jejaring. Bisa saja jejaring itu yang kamu dapatkan tidak hanya dari teman-teman bekerja di sana atau senior-senior bekerja di sana, tapi bisa juga dari klien gitu ya. Itu adalah jejaring yang harus kamu jaga. Siapa tahu Iya. kamu ada bisa bangun relasi dengan klien di luar urusan pekerjaan gitu ya. Iya. Bisa saling support dan sebagainya. Dijaga baik-baik networkingnya. Mudah-mudahan nanti setelah kamu lulus dari FEB UNJ sudah dapat gelar sarjana, kamu lebih mantap lagi untuk memasuki dunia kerja profesional, gitu ya, dengan pengalaman kamu yang sudah 1 tahun magang ini. Good luck untuk Maisyaroh. Terima kasih Bu Helena atas bimbingannya. Makasih Mohon kembali. Terima arahan dan kasih kembali, masukan Bu. selalu untuk mahasiswa kami, Bu. Ya, Ya, Iya. terima Iya, Ibu, kasih, Bu. pasti. Ya, saya Baik, rasa cukup terima itu kasih saja, kembali, Bu, Bu. untuk pertemuan meeting hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Baik. Selamat beraktivitas kembali, Bu Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Terima kasih kembali, Bu. Selamat Waalaikumsalam. beraktivitas. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi terima kasih ya. wabarakatuh. Ibu, terima kasih ya.